Artinya sembunyikan keberadaan amal engkau. Itu mengandung dua pengertian. Pertama, waktu beramal itu jangan kelihatan orang. Yang kedua, jangan mengisahkan sesuatu yang telah engkau amalkan. Nang tahun lalu, nang minggu lalu, nang orang kada tahu, jangan dikisahkan amal engkau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musabbibil asbab, al-fatihi lil abwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi ila as-shawab wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa'i wath thawab. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sesaat, satu mat, itu di sisi Allah lebih baik nilainya, pahalanya daripada ibadah kita selama 70 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita beribadah, misal ibadah apa, tapi kada ada tafakkurnya 70 tahun, maka harganya lebih mahal tafakkur sesaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna bihi yasidul abdu ila ma'rifati haqa'iqil asya wa ila ta'zimillah ta'ala wa ta'zimi kulli ma yurdi. Karena dengan tafakkur itu sampailah seorang hamba kepada mengenali hakikat-hakikat sesuatu. Dengan tafakkur itu seseorang bisa mengagungkan Allah. Dengan tafakkur itu dia bisa mengagungkan tiap-tiap sesuatu yang membuat ridhanya Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang pertama tafakkur itu? Apa yang pertama mesti kita pikirkan? Yang pertama kita pikirkan adalah diri kita. Karena man harafa nafsah harafa rabbah. Barang siapa yang mengenali, mengetahui dirinya, maka dia akan mengenali, mengetahui Tuhannya. Nah, jadi yang pertama kita tafakkur, yang pertama kita renungkan adalah diri kita. Apa yang kita renungkan dari diri kita? Nah, yang pertama yang kita renungkan dari diri kita adalah limadza khuliqtu. Limadza khuliqtu. Untuk apa aku ini diciptakan Allah? Nah, itu yang pertama. Di waktu kita khalwat, di waktu kita sendiri, di waktu kita mengasingkan daripada manusia, kita tafakkur, kita berpikir, limadza khuliqtu, untuk apa aku ini diciptakan Allah? Dulunya kadada, sekarang ada. Untuk apa aku diadakan oleh Allah ini? Nah, itu yang perlu kita gali daripada diri kita. Itu yang perlu kita mantapkan daripada diri kita. Untuk apa kita dicipta oleh Allah? Sebahagian manusia ada yang merasa bahwa dia hidup itu untuk mengumpul harta. Dia beranggapan bahwa dia diciptakan Allah hanya untuk mengumpul harta, sehingga sebagian besar waktunya dihabiskannya untuk mengumpul harta. Walaupun itu dia mengakui atau dia mengingkari,
Tapi kenyataan fakta membuktikan bahwa sebagian besar waktu dia habiskan untuk mengumpul kekayaan. Itu secara kada langsung bahwa dia mengakui bahwa aku dicipta untuk mengumpul harta. Jam 8 sampai jam 5 dihabiskan waktunya untuk berusaha mencari duit. Kena malam kauyuhan guring, bangun kena pukul 7. Nah, orang semacam ini secara isyarat bahwa dia mengatakan aku dicipta untuk mencari duit, walaupun di mulutnya kada keluar kata-kata itu, tapi tingkah lakunya menunjukkan demikian. Nah, itu yang kita renungi. Apakah bujur seperti itu? Apakah benar kita dicipta oleh Allah untuk mencari duit? Nah, itu yang perlu tafakkur. Yang pertama kita renungi hidup kita. Kita renungi berapa umur kita habiskan. Kita mengakui bahwa kita ternyata hidup ini adalah untuk duniawi semata-mata. Akhirat ada, tapi porsinya kecil, porsinya sedikit. Nah, makanya tafakkur itu nilai pahala di sisi Allah sangat besar. Limadza khuliqtu, untuk apa dicipta? Ibrahim bin Adham, sewaktu beliau berburu, beliau adalah seorang bangsawan yang sukanya berburu. Suatu hari beliau berburu dengan perbekalan, perlengkapan yang lengkap, berangkat ke hutan. Di tengah jalan beliau ada mendengar hatib artinya suara tanpa kelihatan orangnya. Suara itu, ya Ibrahim, ali hadza khuliqta, apakah untuk ini engkau dicipta Allah? Apakah engkau dicipta untuk berburu? Ibrahim bin Adham tersadar bahwa ternyata selama ini hidupku kusia-siakan. Berpaling beliau kembali dan meninggalkan seluruh yang ada, lalu mengembara ke tengah hutan belantara untuk mencari hakikat, mencari kebenaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu, ujar Tuhan, melainkan untuk ibadah. Nah, untuk ibadah. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, untuk apa aku diciptakan Allah? Jawabnya, untuk mengabdi kepada Allah. Nah, untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu bisa didapat, bisa digali dengan tafakkur. Nah, berhubung ibadah ini ada yang memerlukan sarana-sarana, ibadah ini ada memerlukan dana-dana, lalu dicarilah usaha, dicarilah duit, dicarilah makanan, dicarilah pakaian, dicarilah tempat tinggal. Supaya apa semuanya itu? Supaya bisa nyaman dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Nah, jadi orang mencari duit itu sebujurnya adalah untuk supaya beribadah. Jangan dipaling, karena mencari duit lupa ibadah. Bila tak paling ya itu. Nah, jadi yang pertama tafakkur itu dulu. Kita mengenali diri kita, tugas kita apa? Ternyata tugas kita hanya satu, adalah mengabdi kepada Allah. Tidak ada yang lain. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk mencari duit. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk berusaha itu ini kadang. Tapi yang ditugaskan Allah kepada kita hanya adalah ibadah kepada Allah. Dan Allah menjamin dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan rezeki, memberikan kecukupan kepada mereka-mereka yang ingin beribadah kepada Allah. Fal uzlatu wasilatun lahu wa mu'inatun alaih. Uzlah, mengasingkan diri, itu merupakan jalan bagi tafakkur dan membantu atas tafakkur.
Mungkin kita di tengah manusia, di tengah keributan, kita akan sulit dapat tafakkur yang murni. Tapi kalau kita di tempat yang sunyi, di tempat yang sendiri, nah itu diharapkan ada tafakkur yang bersih. Jadi menyendiri itu merupakan wasilah, mengasingkan diri dari manusia itu merupakan membantu untuk tafakkur. Hadhihi liman laisa lahu syaikhun yurabbi. Ini uzlah bagi orang yang tidak punya guru yang membimbing dia. Nah, wa illa, jikalau dia punya guru, fa mukhalatatus syekh wa mukhalatatul ikhwanil ladzina yu'inuna anfa'u wa aslahulah. Jika dia ada punya guru, nah maka bergaul dengan guru, bergaul dengan kawan-kawannya, maka itu lebih bermanfaat dan lebih baik baginya daripada uzlah. Jadi uzlah supaya bisa tafakkur ini untuk orang-orang yang menuju jalan Allah, tidak di bawah bimbingan guru yang tertentu. Kalau orang itu ada punya guru tertentu, maka semajelis dengan guru itu lebih baik baginya. Bergaul dengan guru itu lebih baik baginya, lebih bermanfaat baginya.